قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi di channel pemberantas kemaksiatan kaum muslimin. Dan seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan, kami ingatkan untuk kaum muslimin yang belum subscribe ke channel ini, silahkan subscribe untuk mendapatkan notifikasi ketika ada video-video yang terbaru yang kita upload di channel ini. Dan untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsira. Dan kaum muslimin, kali ini kita akan mengangkat sebuah video dari seorang ustadz polisi. Ini profesinya sebagai Pak Polisi, tapi beliau juga seorang ustadz sepertinya kaum muslimin. Karena ada video-video dari Pak Polisi ini yang beredar di berbagai macam sosial media. Ini Pak Ustadz ini sering ceramah kaum muslimin. Mungkin sebagian dari kita pernah melihat ceramahnya, kemudian pernah juga melihat Pak Polisi ini mengomentari statement dari Panji Gumilang, waktu viral-viralnya Panji Gumilang, ya, pimpinan pondok pesantren Al Zaitun kaum muslimin. Sebagian dari isi komentar Pak Polisi ini, isi ceramah Pak Polisi ini, sebagian baik kaum muslimin. Akan tetapi kali ini ada yang janggal kaum muslimin. Kali ini ada ceramah dari Pak Ustadz Polisi ini yang menarik kami untuk memberikan komentar. Karena analogi-analogi yang dibuat oleh Ustadz Polisi ini nggak bener ini kaum muslimin ya. Dan ini harus diluruskan. Coba kita simak videonya dulu kaum muslimin. Ada yang mengatakan wayang itu nggak dilakukan Nabi. Bukan ke sana larinya bro. Wayang itu adalah metode tariqah para ulama Kanjeng Sunan bijaksana. Ketika masuknya Islam, dia adakan wayang, dia kisahkan cerita-cerita Nabi. Orang datang lihat, lagi ngapa ini? Cerita kisah Nabi. Asik dia duduk dengar dengan kelembutan keteduhan hatinya. Tiba-tiba panggilan azan, berhenti wayang, berhenti ceritanya. Itu apa? Panggilan sholat. Hari berganti hari, mereka cinta dan penyebaran Islam semakin luas. Itu bukan salah menyalahkan. Itu hanya bagian daripada metode daripada para ulama kita. Beduk nggak ada di zaman Nabi, nggak boleh. Beduk itu bukan agama bro, tapi beduk itu adalah metode tariqah para ulama Kanjeng Sunan Wali Songo. Mereka bijaksana. Daripada teriak boleh juga. Woi, woi, apa? Woi, salat woi, boleh begitu? Boleh, habis suara. Karena para ulama itu bijaksana. Ambillah beduk, tok tok, bung. Sak kampung ini dengar, oh itu ada beduk itu. Itu bukan panggilan sholat. Itu adalah tanda menunjukkan waktu sholat. Kalau panggilan sholat apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gitu azannya. Allahu Akbar. Nah kaum muslimin, Pak Polisi ini, ya Ustadz Polisi ini, pertama tadi membahas masalah wayang. Ya. Sebenarnya nggak ada lah orang yang membahas masalah wayang kemudian memberikan komentar Nabi nggak pernah membuat wayang, nggak pernah membuat acara wayangan. Itu nggak ada statement yang seperti itu kaum muslimin ya. Hanya saja ketika dikaitkan bahwa wayang ini adalah metode dakwah para wali songo, itu perlu dipertanyakan kaum muslimin. Karena Ustadz Zainal Abidin Syamsuddin hafizallahu ta'ala, di dalam ceramahnya beliau pernah menyampaikan bahwasanya ya kalau dikatakan para wali itu berdakwah dengan musik, itu perlu dipertanyakan ya. Wayang itu kan komposisinya kaum muslimin, di sana ada gamelan, ada dalangnya, ada sindennya ya. Kalau kita lihat wayang sekarang ini ya seperti itu kaum muslimin. Jadi mustahil kalau wali songo dikatakan mereka adalah orang-orang yang bertakwa, membuat acara yang seperti itu, kemudian dikatakan itu adalah metode dakwah mereka. Ya. Dan lebih jauh, Ustadz Zainal Abidin Syamsuddin pernah mengatakan bahwa menurut Profesor Dr. De Graaf, ya, bahwa ketika disebutkan para wali songo itu berdakwah dengan musik, itu perlu dipertanyakan. Karena bertentangan dengan buku-buku peninggalan para sunan kaum muslimin ya. Coba untuk lebih jelasnya kaum muslimin kita simak penjelasan dari Ustadz Zainal Abidin Syamsuddin kaum muslimin. Ustadz, apakah betul
ada fakta sejarahnya bahwa Wali Songo itu berdakwah menggunakan musik. Sampai hari ini masih diragukan, perlu diteliti berdasarkan statement Profesor Dr. De Graaf sama Pisut, dua peneliti sejarah kejawaan yang dari muda sampai mati didegradasikan waktunya untuk meneliti kesusastraan Jawa. Dia mengatakan lagu-lagu musik dinisbatkan kepada wali-wali itu masih perlu diteliti dan diragukan. Dan saya nggak percaya kalau sekarang Sunan Bonang nyanyian itu, wali nyanyian, bertentangan dengan buku aslinya. Di mana di buku aslinya antum baca, ya, Krupak Firara di sana menegaskan dagang musik itu haram kok. Wali Songo menegaskan termasuk berdagang musik adalah haram. Baca itu di buku saya juga sudah saya turunkan itu di fakta buku fakta baru Wali Songo. Jadi nggak benar. Apalagi main wayang punya gong. Masuk jauh-jauh ke Mekah pulang main gong. Itu loh Pak, aneh banget itu loh Pak. Kan rata-rata Pak sampai hari ini Pak orang sudah susah-susah. Kalau zaman sekarang kan enak pesawat. Dulu Pak berapa bulan? Udah susah-susah pergi ke sana belajar ke ulama, pulang main wayang, main gong, enggak sinkron. Tolong deh sekarang buktikan aja sampai hari ini ada orang sudah susah payah belajar ke Mekah, pulang jadi dalang. Tolong deh tunjukin siapa? Enggak ada. Betul kaum muslimin ya. Sebenarnya kalau dikatakan wayang itu menjadi metode dakwah para Wali Songo, itu janggal kaum muslimin ya. Terlebih dengan kondisi wayang saat ini kaum muslimin. Yang menjadi dalang itu bukan seorang ustadz. Nggak ada ustadz jadi dalang, kiai jadi dalang, ya nggak ada. Lah kalau ada ustadz, ada kiai, ada ulama jadi dalang, jadi aneh kaum muslimin. Mereka ditanggap sama orang untuk acara-acara, ya acara-acara nggak jelas lah. Kadang-kadang ada katanya bersih desa, ada acara ya macam-macam lah kaum muslimin. Di sana ada sindennya yang jelas nggak nutup aurat, dan pakaian sinden itu nggak ada yang longgar, rata-rata ketat, ya press body, ya tonjolan-tonjolan itu kelihatan semua. Ya kan aneh kalau ustadz, kiai, ulama jadi dalang kumpulnya sama sinden-sinden. Ya semalam suntuk lagi kaum muslimin. Dan sinden-sinden itu istrinya orang pula. La ilaha illallah. Ya, jadi perlu dikoreksi lagi lah kalau dikatakan wayang itu sebagai metode dakwah. Kalau dulu ya mungkin kalau memang memaksakan bahwa wayang itu adalah metode dakwah para wali, kan nggak mungkin pakai musik, pakai sinden, ya nggak mungkin lah. Ya perempuannya siapa? Yang dijadikan untuk sinden itu siapa? Istrinya para wali yang jadi sinden, dijejer-jejer, jadi tontonan, nggak pakai penutup aurat, ya lekuk tubuhnya kelihatan semua, ya, susunya kelihatan ngecap, bokongnya kelihatan ngecap, ya semuanya kelihatan kaum muslimin. Ya kita tahulah kondisi wayang kulit, ya wayang apalah sekarang tuh kalau kita lihat kondisinya seperti itu. Apalagi sekarang ini, ya lakon-lakon yang dibawakan, ini lakon apa sih kaum muslimin? Ya, nggak ada dakwahnya sama sekali. Ya kalaupun ada pesan-pesan kebaikan itu kan secara umum, ya, secara umum, bukan berdasarkan syariat Islam. Ya, sepertinya belum ada kaum muslimin sekarang ini kalau kita nonton wayang yang dikeluarkan Allah Subhanahu Wa Taala, ya, yang dikeluarkan Nabi Muhammad SAW, yang dikeluarkan para sahabat, ya, apa firman Allah Subhanahu Wa Taala, apa sabda Nabi Muhammad SAW, apa perkataan para sahabat, bagaimana perjuangan mereka mendakwahkan Islam, bagaimana hukum-hukum Islam. Gak ada. Yang ada ya cerita-cerita yang Semar bangun kayangan, Petruk jadi ratu, apalagi itu. Ya pokoknya cerita-cerita ya Mahabharata dan sebagainya. Apalagi Mahabharata itu jelas bukan dari Islam. Jadi kalau dikatakan wayang itu metode dakwah para Wali Songo, ya kalau memang memaksakan mungkin ya oke lah diterima. Dulu adalah metode dakwah para wali. Sekarang apa?
Sekarang nggak ada gunanya. Ceritanya cerita-cerita khurafat yang disampaikan. Semar bangun kayangan lah, Petruk dadi ratu lah, yang pusaka-pusaka lah, yang dongeng-dongeng nggak jelas lah. Yang parah lagi sindennya dijejer-jejer. Ya cuma pakai baju ala kadarnya lah kaum muslimin ya. Pakai baju adat apa itu namanya. Yang jelas nggak nutup aurat. Bajunya pasti ketat kalau sinden itu kaum muslimin. Ya. Bahkan kadang-kadang nanti ada yang jogetan juga. Ya, ada pas acara sinden nyanyi-nyanyi, ada yang request lagu. Ya, sindennya jogetan sama laki-laki yang nggak ngerti siapanya. Bukan siapa-siapanya, tamu undangan. Jogetan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau seperti itu mau disebut metode dakwah, dakwah apa? Mendakwahkan keburukan, ya? Mendakwahkan kebinasaan. Kemudian masalah beduk kaum muslimin, ya. Masalah beduk itu dikatakan oleh Ustadz polisi tadi, itu adalah sebagai tanda masuknya waktu sholat. Kalau azan itu adalah panggilannya, ya. Azan itu memanggil orang untuk diajak sholat, sementara beduk itu tanda masuk waktu sholat. Ini akal-akalan saja kaum muslimin, ya. Dulu, ya, ketika di zaman kaum muslimin sudah mulai banyak, ya, sahabat Utsman bin Affan membuat azan sholat Jumat itu 2 kali. Yang pertama di pasar. Untuk apa kaum muslimin? Untuk mengingatkan kaum muslimin bahwa hari ini hari Jumat. Ya, hari ini hari Jumat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun." Ya. Wahai orang-orang yang beriman, apabila diserukan kepada kalian untuk melaksanakan sholat Jumat, fas'au ila dzikrillah, maka bersegeralah kalian mengingat Allah Subhanahu wa taala, wa dzarul bai', dan tinggalkanlah jual beli. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang seperti itu sesungguhnya lebih baik bagi kalian apabila kalian mengetahui. Jadi Utsman bin Affan radhiyallahu an mengingatkan kaum muslimin untuk sholat bukan dengan pertanda pakai trompet, pakai gendang, atau pakai bunyi-bunyian yang lain. Nggak ada kaum muslimin. Beliau datang ke pasar, ya, supaya orang ingat, oh ini hari Jumat, ya, dipanggil untuk sholat Jumat. Lah kalau sekarang sudah ada pengeras suara, ya, namanya azan itu selain tanda waktu sholat, itu sekaligus panggilan waktu sholat. Karena nggak mungkin azan dikumandangkan belum masuk waktu sholat, ya. Jadi kalaulah dikatakan itu adalah ijtihad para ulama dahulu membunyikan beduk untuk memberikan tanda waktu masuk sholat, itu mungkin ijtihad mereka, ya. Dan orang yang berijtihad, ya, kalau salah dia dapat 1 pahala, kalau benar dia dapat 2 pahala. Dan bagi kaum muslimin yang tidak mampu berijtihad, ya, maka dia melihat, ya, apa dasar ulama tersebut mengeluarkan fatwa untuk membunyikan beduk ketika masuk waktu sholat. Kalau sekarang ini kan beduk sudah nggak ada gunanya lagi kaum muslimin, ya. Banyak sudah nggak dipakai. Masjid-masjid itu sudah nggak ada beduknya lagi. Karena apa? Mungkin dulu para ulama di zaman mereka itu belum ada pengeras suara. Kemudian ketika mereka ingin azan di tempat yang tinggi, ya, mungkin karena ketidakmampuan secara finansial untuk membuat bangunan yang tinggi yang akan digunakan untuk azan, semisal membuat menara dan lain sebagainya, ya. Sehingga mereka berinisiatif, ya, berijtihad, membunyikan bunyi-bunyian untuk menandakan waktu sholat, ya, sudah masuk. Karena kalau dipukul suaranya sampai jauh, kalau azan suaranya nggak sejauh itu, ya, maka mereka membunyikan beduk. Lah sekarang sudah ada toa, sudah ada pengeras suara, yang kalau azan dikumandangkan itu bisa terdengar sampai berkilo-kilometer. Sudah jelas mewakili bahkan mengalahkan fungsi beduk itu sendiri kaum muslimin. Kalau beduk kan jaraknya nggak sejauh suara toa sekarang ini kaum muslimin, ya. Kecuali listrik mati, ya. Listrik mati sekarang pun sudah ada genset, ya, kalau masjid-masjid itu kebanyakan punya genset, ya. Jadi beduk itu sudah nggak dimanfaatkan lagi, ya. Tapi kalau masalah beduk ini kami rasa ya nggak perlu lagi dibahas lah, ya. Karena dengan sendirinya masyarakat ini sekarang sudah meninggalkan beduk, ya. Masjid-masjid itu sudah nggak dipakai lagi beduknya.
Kadang masih ada, cuma nggak dipakai lagi. Kalau dulu dipakai kaum muslimin, hari Jumat beduk 3 kali. Ya. Beduk pertama itu belum masuk waktu sholat. Beduk kedua belum masuk waktu sholat. Beduk ketiga baru masuk waktu sholat. Ya, kalau sekarang sudah nggak ada lagi. Masuk waktu sholat, ya, muazin berdiri, langsung azan. Nggak ada lagi aba-aba pakai beduk lagi. Ya, meskipun sebagian masih ada. Ya, sebagian mereka yang masih kolot, ya, menganggap bahwa beduk itu adalah rangkaian dari sholat Jumat, itu masih ada yang menggunakan. Tapi kalau wayang itu kaum muslimin sampai sekarang ini, ya, masih ada, masih banyak orang yang nanggap wayang itu masih banyak kaum muslimin. Ya, tapi isinya nggak ada dakwahnya, nggak ada dakwahnya. Uang isinya saja yang dalangnya saja bukan ustadz kok. Nggak ada ustadz jadi dalang. Ustadz jadi dalang, kiai jadi dalang. Itu nggak ada kaum muslimin. Ya, apalagi kalau pas membawakan lakon, ya, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, nggak ada. Nabi Muhammad SAW bersabda, nggak ada. Apalagi menyebutkan kitab-kitab ulama, nggak ada lagi. Yang ada apa? Ya sekarang yang ada ya lakon-lakon cerita-cerita dongeng. Ya, kemudian nyanyi-nyanyi. Itu tadi ada sindennya. Ya kan jelas kemaksiatan kaum muslimin. Ya, jadi kalau sekarang ini ya sudah jelas lah kalau wayang itu dikatakan untuk dakwah itu nggak masuk akal lagi kaum muslimin, ya. Apalagi sekarang sudah begitu banyak majelis-majelis taklim, sudah banyak media yang bisa dimanfaatkan untuk menuntut ilmu. Jadi wayang itu sudah nggak difungsikan lagi untuk berdakwah. Kalau memang dulunya fungsinya untuk dakwah. Kalaupun untuk dakwah, mustahil konsepnya seperti itu. Nyanyi-nyanyi, ada sinden, lakonnya lakon-lakon nggak jelas kaum muslimin, ya. Mudah-mudahan bermanfaat kaum muslimin. Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.